لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, Jumat pekan yang ketiga di bulan Rabiul Awal, kita oleh Allah diizinkan kembali untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya ini? Semoga teman-teman semuanya hari ini dalam kondisi iman, takwa, sehat, dan semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini seperti itu. Ngomong-ngomong, setiap hari Jumat bagaimana teman-teman sudah mengamalkan perintahnya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ya? Ada sebuah keutamaan di hari Jumat, yaitu kita untuk membaca Quran surah Al-Kahfi. Siapa yang sudah rutin membacanya, semoga Allah terus istiqomahkan seperti itu. Dan bagi teman-teman yang masih kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, semoga oleh Allah diringankan sehingga bisa berkelanjutan, bisa istiqomah setiap hari Jumat, mulai dari malam Jumat itu ya sampai nanti Jumat sebelum matahari tenggelam seperti itu. Silahkan untuk menyempatkan waktu sekitar berapa ya, nggak sampai setengah jam untuk membaca Quran surah Al-Kahfi itu kayak gitu. Jadi kalau bisa diberikan waktu kayak gitu ya, diberikan waktu untuk membacanya. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan kajian kita ya. Untuk poin yang ke-38, ini slide-nya yang saya bagikan masih tetap sama seperti yang kemarin. Karena memang dalam satu slide biasanya saya membuat dua seperti itu ya. Kemarin kita cuma bahas satu, dan hari ini kita juga akan bahas satu bahasan aja kayak gitu. Itu poin yang ke-38, yaitu makan harta haram. Kita bahas ya teman-teman ya. Kita pakai judul makan harta haram kayak gitu. Kalau kita ngomongin makan, nah kemana tujuannya? Pasti kita semua mikirnya ya ke makanan seperti itu ya. Tapi di sini kok harta seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya harta itu nggak hanya makanan, dan makanan itu termasuk harta kayak gitu ya. Jadi harta itu tidak hanya berupa makanan, kayak harta itu segala sesuatu yang dia memiliki nilai ya, baik itu nilai guna atau nilai materi, itu bisa menjadi harta bagi kita kayak gitu ya. Bahkan ada juga harta yang non materi seperti itu. Salah satunya apa? Iman gitu ya. Jadi iman itu adalah harta yang tak bisa dijual beli seperti itu ya, kalau dalam nasibnya Raihan dulu ya. Sekarang nggak tahu ya gimana kabarnya nasib grup nasib Raihan itu yang dari Malaysia itu kan dalam salah satu nasibnya itu disebutkan bahwasanya iman itu nggak bisa dijual beli seperti itu ya. Ada yang orang tuanya beriman, anaknya kafir kayak gitu ya. Ada yang anaknya beriman, orang tuanya yang tidak mau beriman seperti itu. Kita lihat Nabi Ibrahim beriman, bapaknya bagaimana? Nggak beriman kayak gitu ya. Jadi nggak bisa diwariskan juga ya, dalam lagunya Raihan juga ya disebutkan di situ nggak bisa diwariskan kayak gitu ya. Jadi iman termasuk harta, dan itu yang harus kita pelihara, kita jaga sampai nanti kita kembali kepada Allah tetap dalam kondisi iman seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, balik lagi ya ke bahasan kita terkait dengan harta itu. Kita bahasnya ya harta yang materi ya, maksudnya itu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita jual belikan seperti itu, yang dia memiliki nilai guna kayak gitu. Nah harta itu kalau dalam Islam kan
terkait dengan harta itu kita pilih, ada yang ada halal ada haram kayak gitu ya, bukan kita pilih. Memang dalam Islam itu ada halal ada haram, nanti di tengah-tengah yang halal dan haram itu ada yang namanya subhat kayak gitu. Tapi kita sini nanti akan bahas yang lebih dalam itu terkait dengan halal sama haram gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau perintah memakan harta yang halal kayak gitu ya, itu Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ ayat itu dimulai dulu oleh Allah dengan ya ayuhan nasu. Jadi yang diseru oleh Allah itu seluruh manusia, baik dia muslim maupun enggak muslim, itu oleh Allah perintahkan apa? Kulu, untuk memakan mimma, ya dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini yang halal kayak gitu ya. Kemudian halalan thayyiban. Thayyiban di situ adalah kalau teman-teman belajar nahwu kayak gitu ya, atau punya i'rabul Quran kayak itu bisa dibuka. Ternyata thayyib di situ itu adalah naat ya, artinya halal itu disifati baik kayak itu, yang baik kayak itu. Jadi yang halal itu mengandung kebaikan di dalamnya kayak gitu. Adapun nanti yang haram pasti ketika mengandung keburukan, makanya oleh Allah diharamkan seperti itu ya. Jadi ayat ini sudah memberikan kita petunjuk bahwasanya Allah itu dengan rahmannya, sifat ar-rahmannya kayak gitu ya, memberitahu melalui Al-Quran ini bahwa semua manusia itu disuruh makan yang halal kayak gitu, karena di dalam yang halal itu ada thayyib, ada kebaikan seperti itu. Jadi meskipun dia non muslim, oleh Allah diseru di sini seperti itu. Untuk siapa? Untuk kebaikan manusia ya, untuk kebaikan manusia yang telah Allah ciptakan. Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran kayak gitu. Tapi ya faktanya ketika non muslim jarang yang tahu ini ya, itu ya, ayat ini, maka nggak tahu kayak gitu ya. Tapi mereka bisa merasakan. Kita kan tahu ya, banyak sekali fakta di negara-negara barat yang dia menghalalkan khamr contohnya kayak gitu. Berapa tiap tahunnya itu yang meninggal karena khamr, berapa banyak yang meninggal karena AIDS dan sebagainya. Itu kan perkara-perkara haram yang kemudian mereka langgar seperti itu ya. Nah kita sebagai seorang muslim ternyata oleh Allah sudah diberi kabar seperti ini kayak gitu ya. Kita oleh Allah diperintahkan untuk memakan yang halal seperti itu, karena dalam halal itu ada mengandung thayyib seperti itu, kebaikan seperti itu. Dan dilanjutkan ayat tadi itu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, seperti itu ya. Jadi jelas sekali perintah oleh Allah, kita diperintahkan untuk makan harta yang halal seperti itu. Nanti baik itu harta yang berupa materi, misalkan uang kayak gitu. Maka kalau uang yang halal gimana? Uang yang halal itu ya uang yang diperoleh melalui jalan yang halal. Misalkan kita bekerja kayak gitu ya, kemudian dapat gaji kayak gitu, gajinya bisa berupa uang. Nanti kalau gajinya berupa makanan, uang makanannya juga makanan yang halal yang dikasihkan ya. Jangan mau menerima gaji berupa makan kemudian makanannya haram, misalkan babi kayak gitu ya. Dan pekerjaannya juga harus pekerjaan yang halal. Jadi itu, atau kemudian kita dikasih hadiah, dikasih hibah atau hadiah kayak gitu ya. Jadi itu pun ketika misalkan kalau hibah itu sama hadiah itu, kalau hibah itu ya sepengetahuan saya aja teman-teman, yaitu tanpa melalui sebuah usaha kayak gitu ya, tapi kita dihibahi, dikasih seperti itu. Tapi kalau hadiah itu, kalau secara umum kita lihat, kita dapat hadiah biasanya apa itu kan, kalau kita misalkan ikut lomba atau apa, maksudnya ada ikhtiar dulu untuk dapatkan hadiah seperti itu ya. Maka itu pun juga bisa menjadi jalan halal untuk mendapatkan harta. Seperti yang penting kita kalau misalkan ikut lombanya itu juga lomba yang dihalalkan oleh Allah ya, apakah itu jenis lombanya, kemudian pelaksanaan lombanya seperti itu, sehingga uang itu menjadi halal untuk kita terima. Atau kemudian pemberian dari negara itu juga bisa menjadi harta yang halal. Atau kemudian juga warisan seperti itu juga menjadi harta yang halal seperti itu kalau berupa materi uang seperti itu ya. Atau kalau misalkan makanan minuman, maka ya makanan minuman yang itu dijelaskan oleh
Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai makanan dan minuman yang itu halal untuk dikonsumsi seperti itu ya. Nah, ketika kita mendapatkan rizki misalkan berupa materi melalui jalan-jalan yang halal, maka itu menjadi rizki seperti itu ya. Jika sudah menjadi rizki kayak gitu, rizki yang thayyib akhirnya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 itu ya. Apa di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum gitu. Jadi Allah di situ beda tadi. Kalau tadi yang dalam Quran surah Al-Baqarah 168 tadi itu yang disuruh oleh Allah seluruh manusia kayak itu ya. Nah, yang di ayat 172 itu yang disuruh oleh Allah sudah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati kayak gitu ya. Jadi yang disuruh oleh Allah sudah dikhususkan lagi, yaitu orang-orang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu untuk mengkonsumsi kayak gitu yang rizki yang thayyib gitu. Allah sudah menggunakan bahasa thayyib di sini. Artinya di situ thayyib tadi itu kan sifat yang melekat kepada yang halal kayak gitu ya. Jadi kalau di sini Allah sudah menggunakan min thayyibati ma razaqnakum, itu artinya rizki yang kita peroleh yang halal seperti itu, yang di situ mengandung kebaikan seperti itu ya. Jadi masya Allah ya. Jadi itu menjadi rizki yang halal, maka kemudian kita bisa memanfaatkannya kayak itu, menginfakkannya, mensedekahkannya untuk keluarga kayak itu, untuk kerabat dan untuk yang lain-lain menjadi halal seperti itu, karena perolehannya pun juga menjadi halal seperti itu, dan juga bisa diinfakkan untuk hal-hal yang lain kayak gitu ya, sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Kita diperintahkan untuk menginfakkan kayak gitu ya. Kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat 195 dari Quran surah Al-Baqarah, di situ kan disuruh berinfak fisabilillah gitu ya. Itu maknanya fisabilillah di situ itu adalah cakupannya luas seperti itu ya. Semua ketaatan yang mendekatkan kepada Allah itu bisa, infak di situ bisa terkategori fisabilillah. Tapi di situ juga disebutkan terutama seperti itu ya. Terutama yaitu diinfakkan untuk jihad fisabilillah yaitu kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, tadi kan mengandung kethayyiban, yaitu kebaikan seperti itu. Maka kemudian itu nanti akan mengalirkan ya dalam tubuh kita energi yang positif seperti itu ya. Sesuatu yang halal yang Allah itu ridho kayak gitu, itu akan mengalirkan tubuh kita dalam bentuk energi yang positif. Artinya apa? Kita jadi mudah untuk beribadah, ringan untuk mengerjakan kebaikan, ringan untuk melakukan ketaatan. Itu sudah apa ya? Sudah seperti itu ya, sudah bisa dipastikan gitu. Teman-teman bisa melihatlah fakta di sekitar kita kayak gitu ya. Bagaimana ketika orang itu mengkonsumsi setiap harinya misalkan konsumsi khamr kayak gitu ya, itu sudah pasti nanti kesehariannya itu juga jauh dari ketaatan ya. Itu sudah dilihat dari perilakunya, bahkan wajahnya itu sudah serem deh kayak gitu ya, nggak sejuk gitu dilihat kayak gitu ya. Jadi makanan-makanan dikonsumsi nanti itu akan mempengaruhi seluruh tubuh ya, khususnya apa? Hati kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka dalam hadis arba'in yang nomor ke-6 kayak gitu ya. Di situ Allah menyebut Rasulullah SAW kayak gitu ya. Itu kan dari hadis dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ini hadisnya apanya teman-teman ya, saya bacakan aja kayak gitu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga dari perkara-perkara yang subhat tersebut, maka berarti dia telah menjaga din atau agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, berarti dia terjerumus kepada yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan
lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ketika kita memberikan makanan yang halal ke dalam tubuh kita, maka kita akan menyehatkan hati kita, kayak gitu ya. Ketika hati kita itu baik kayak gitu ya, maka seluruh tubuh kita itu juga akan baik kayak gitu ya. Akan berpikir yang positif kayak gitu ya, akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang baik yang itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu ya. Jadi kalau disebutkan subhat itu ini teman-teman, perkara-perkara yang di situ masih diperdebatkan hukumnya oleh kalangan ulama, atau kemudian bagi kita pribadi ketika kita belum mengetahui hukumnya, ini hukumnya apa ya, halal atau haram, maka itu menjadi subhat bagi kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu kita belum mengetahui hukumnya, tinggalkan kayak gitu ya. Jangan kemudian diterjang aja kayak gitu ya. Jadi kita memilih untuk bersikap warok, menjaga diri ketika kita belum mengetahui apa status dari hukum suatu masalah, atau misalnya kita menemukan ya apa makanan ini halal atau haram ya, kok nggak jelas kayak gitu, nggak ada label halalnya gimana kayak itu, maka itu subhat bagi kita ya, ditinggalkan aja kayak gitu. Jangan diterjang karena nafsu pengen makannya atau minumnya itu ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan yang harta yang halal. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada poin yang kedua, maksudnya tadi kan harta ada yang halal sama haram. Yang halal saya anggap sudah cukup di situ ya pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada harta yang haram kayak gitu. Jadi menjaga diri dari hal yang haram kayak gitu itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Tadi di hadis juga sudah disebutkan bahwasanya daerah larangan Allah itu apa-apa yang diharamkan kayak gitu, berarti itu harus kita tinggalkan. Juga dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang dulu pernah kita bahas kayak gitu ya, kita oleh Allah diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka ya. Menjaga diri dari api neraka itu apa teman-teman? Salah satunya adalah meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan makan harta yang haram kayak gitu. Nah, harta haram sama ya, jadi ada yang berupa uang kayak gitu, bisa juga berupa makanan, minuman kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat uang yang haram berarti apa ya, uang yang diperoleh melalui jalan batil. Kemarin sempat kita bahas juga ya bahwasanya Allah melarang kita memakan harta dengan cara yang batil dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas kayak gitu ya. Apa aja contohnya kayak itu ya, jalan-jalan batil untuk mendapatkan harta, yaitu judi ya. Judi itu termasuk jalan batil untuk mendapatkan harta, kayak itu hartanya haram untuk dimakan kayak itu. Haram pula nanti untuk kemudian disedekahkan kayak itu ya. Sesuatu yang haram untuk diambil maka jadi haram pula untuk kemudian diinfakkan, apalagi diinfakkan ya sampean kayak gitu ya. Itu larangan judi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian nanti juga ada dalam Quran surah Al-Maidah ya, ayat Maidah 90 sampai 91 itu ya. Teman-teman bisa buka ya, bukan cek di Al-Qur'annya kayak gitu ya. Kemudian apalagi jalan haram untuk mendapatkan harta, yaitu mencuri. Hasil curian itu juga haram kayak itu, nggak boleh diambil kayak gitu. Kalau kita ketahui orangnya harus dikembalikan kayak gitu ya. Itu kemarin dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu itu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya. Kerasnya hukuman itu menjadi indikasi akan haramnya aktivitas mencuri kayak gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Suap. Kemarin sudah kita bahas juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Menerima uang suap hukumnya haram kayak itu ya. Menyuap juga nggak boleh, menerima suap juga nggak boleh, sama-sama nggak boleh kayak gitu. Kemudian berikutnya apa? Riba ya. Riba itu termasuk harta haram kayak gitu ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ya.
Tuh yang makan harta haram nanti Allah bangkitkan dalam kondisi seperti orang yang kerasukan setan kayak gitu ya. Itu sangat menunjukkan kerasnya hukuman yang Allah berikan bagi mereka yang makan harta haram kayak gitu. Kemudian apalagi pekerjaan-pekerjaan haram yang itu hartanya juga menjadi haram dari situ, yaitu melacur ya, menjadi pezina kayak gitu, maka harta dari situ juga haram ya. Kemudian perdukunan ya, jual beli barang haram, jual beli miras, jual beli narkotika, jual beli daging babi kayak gitu ya, yang itu diharamkan, maka hasil dari jual beli itu pun juga haram. Mana hadis yang kemudian menunjukkan bahwasanya melacur, perdukunan itu juga menjadi harta yang haram? Dalam Quran Cordoba kayak gitu ya. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menggunakan uang hasil jual beli anjing, hasil dari usaha pelacuran, dan upah perdukunan. Hadis riwayat Bukhari Muslim kayak gitu ya teman-teman. Yang masih praktek dukun segera taubat ya, harta hasilnya nggak halal loh, haram kayak gitu ya. Jadi di situ hadis Rasulullah itu mengandung beberapa faidah, di antaranya tadi itu ya, tidak boleh memberikan uang hasil jual beli anjing kan termasuk ini ya binatang yang haram juga untuk kemudian dimakan seperti itu ya. Usaha pelacuran, upah perdukunan, dan yang sejenisnya dengan itu, karena sesuatu yang haram diambil maka haram pula diberikan kepada yang lainnya. Jadi ya akhirnya nggak sedekah ya, ini memberikan kepada keluarga dari hasil yang haram. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi itu teman-teman terkait dengan uang ya. Kalau terkait dengan uang maksudnya itu perolehan harta lewat usaha-usaha yang haram kayak gitu, akhirnya uang yang diperoleh dari jalan-jalan yang haram itu pun jadi haram kayak gitu untuk kemudian kita makan kayak gitu. Kemudian selain harta berupa uang ya yang haram, ada juga yang haram berupa makanan kayak gitu. Apa makanan dan juga minuman seperti itu ya. Kalau makanan yang haram itu Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 kayak gitu ya. Jadi Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wama akalas sabu ila ma dakkaitum wama dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq. Saya hentikan sampai di situ ya. Ini ayatnya agak panjang dan saya ambil bagian yang masih terkait dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Artinya dari ayat tadi itu apa? Diharamkan bagimu memakan bangkai ya. Nanti kecuali bangkai itu ya, ikan laut kayak gitu ya. Dalam hadis Rasulullah, laut itu suci dan ikannya pun juga halal untuk dimakan seperti itu ya. Kemudian darah kayak gitu ya. Darah itu juga haram ya. Makanya kemudian kita kalau memakan binatang itu kita diperintahkan untuk menyembelih biar kemudian darahnya itu mengalir keluar seperti itu ya. Terus kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik ya, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, begitu. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu semua adalah perbuatan fasik. Nah, itu beberapa makanan ya yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keharamannya jelas. Kenapa? Karena di situ Allah langsung menggunakan kata hurrimat, diharamkan kayak gitu ya. Jadi jelas sekali keharamannya.
Terus kemudian kalau minuman yang diharamkan itu diantaranya khamr ya. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah 219 ya. Di situ disebutkan oleh Allah kayak gitu ya, bahwasanya khamr sama judi itu ya, ayatnya itu ya, itu memang ada manfaat, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang kemudian dilarang untuk melakukan sholat ketika dalam kondisi mabuk, sampai kemudian turun ayat Al-Maidah ayat 90 kayak gitu ya, yang itu menegaskan akan keharaman dari khamr kayak gitu ya. Di situ dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 itu ya, Allah kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Ni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Jadi di situ Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah langsung menyeru orang-orang yang beriman. Innama sesungguhnya khamr ya. Wal maisiru dan judi ya. Wal ansobu nyembah berhala ya. Makanan untuk berhala juga termasuk di situ. Wal aslamu dan mengundi nasib dengan anak panah itu rijzum itu apa? Keji kayak gitu ya, min amalis syaiton, termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu itu maka jauhilah itu. Nah kalau saya baca kayak itu ya, fajtanibuhu itu maknanya itu bukan hanya sekedar menjauhi dalam arti nggak makan gitu loh, maksudnya ada nggak minum tok gitu, tidak. Tapi fajtanibu itu termasuk juga apa? Memproduksinya, memperjualbelikannya, kemudian mengedarkannya, meminumnya, itu termasuk hal yang nggak boleh kayak gitu. Dari makna fajtanibuhu. Jadi tidak hanya sekedar nggak minum habis itu menjual kayak gitu. Kan juga ada ya, jualan khamr tapi dia nggak minum karena haram, diharamkan dalam agama, tapi dia menjual ya, itu sama aja, itu juga nggak boleh. Jadi termasuk konteks fajtanibuhu, maka jauhilah, itu tuh termasuk dari yang memproduksi, mengedarkan, menjual, juga termasuk juga meminumnya seperti itu ya. Di Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak banyak yang haram itu ya, tapi nggak tahulah kenapa manusia itu ya masih semangat juga mereka makan minum sesuatu yang haram kayak gitu ya. Nah sekarang apa akibatnya ketika seorang muslim ataupun non muslim kayak gitu ya mengkonsumsi sesuatu yang haram seperti itu? Yang pertama adalah ditolak doa dan juga ibadah kayak gitu ya. Teman-teman bisa buka dalam Quran dalam dalam hadis arba'in lagi ya. Hadis arba'in nomor 10 kayak gitu ya. Jadi di situ ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kusut dan berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakainya dari yang haram, tumbuh dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim dalam hadis arba'in itu ya. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya ketika kita memakan, meminum, memakai pakaian dari yang haram, itu salah satu akibatnya nanti yang akan diterima apa?
doa dan ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Terus kemudian apa berikutnya? Berikutnya ketika tetap melanggar ayat-ayatnya Allah, apa kita akan, bagi yang melanggar gitu ya, akan merasakan kehidupan yang sempit dan nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam kondisi buta. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah At-Toha ayat 124 kayak itu ya. Jadi dalam ayat itu Allah berfirman, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa itu artinya ya? Jadi Allah di situ berpesan ya, siapa yang dia itu a'rada, berpaling, ang dzikri, dari peringatnya Allah, dari ayat-ayatnya Allah kayak gitu ya, maka baginya itu apa? Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit kayak gitu. Dan nanti di yaumul kiamat itu akan dikumpulkan dalam kondisi buta ya. Dan di ayat selanjutnya itu diceritakan nanti orang-orang itu di hari kiamat nanti itu yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi, dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta itu, mereka akan bertanya, kenapa ya Allah kok kami dikumpulkan dalam kondisi buta kayak gitu ya. Terus kemudian Allah menjawab, kurang lebih ini ya, maksudnya nanti teman-teman bisa membaca ayatnya di rumah di rumah masing-masing teman-teman kayak itu. Saya cuma ingin menggali gambaran global aja, bahwasanya kemudian di ayat itu dijelaskan Allah itu ya sebagai balasan kamu yang telah berpaling atau meremehkan dari ayat-ayat Allah tadi itu, termasuk salah satunya adalah meremehkan ayat haramnya makan harta haram seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita merasa cukup ya dengan yang halal, dan kemudian tidak ada nafsu, tidak ada keinginan untuk mencicipi sesuatu yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh keluarga kita kayak gitu ya dari hal-hal yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah insya Allah saya cukupkan sampai di sini pembahasan kita hari ini, yaitu poin yang ke-38, makan harta haram kayak gitu. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salah kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan insya Allah semoga Allah pertemukan kita dengan pertemuan Jumat depan. Amin ya rabbal alamin. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.